Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi baru yaitu alkena, melanjutkan alkana kemarin, ya. Nah, alkena itu rumus strukturnya itu adalah CnH2n. Nah, kalau di alkana kemarin itu kan CnH2n plus 2 kan ya. Jadi kalau di alkena CnH2n. Ya, ingat saja. Berarti kalau misalnya C5 berarti hanya berapa? 10. Berarti C5H10. Kalau misalnya C-nya 3, berarti C3H6. Pintar. Nah, kemudian alkena itu identik dengan akhiran ena. Misal pentena, butena, ya, gitu-gitu nanti kita bakal bahas di contoh. Nah, dan juga alkena itu identik dengan ikatan rangkap. Ya, gimana contohnya? Ya, mari kita bahas contoh. Nah, jadi di sini coba teman-teman perhatikan, ya, penamaannya sama kayak alkana. Nah, cuman bedanya, ya, habis kita menentukan rantai panjangnya, kita memberikan penomoran pada ikatan rangkap. Dan kita mengupayakan ikatan rangkap ini berada di nomor terkecil. Ya, jadi kita nggak bikin penomor dari sini 1, 2, 3, 4. Karena nanti jadinya di nomor 3 ada ikatan rangkapnya. Jadi harus di nomor terkecil, berarti di nomor 1. Karena ini 4, 1, 2, 3, 4, C4 berarti namanya apa? Butena. Oke, kita akan membahas contoh nomor 2 ya. Nah, sama. Kita melakukan penomoran dari mana? Dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Pintar, dari sebelah kanan. Kenapa? Karena kita mengusahakan ikatan rangkapnya itu berada di nomor terkecil. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini yang menjadi metil kan ya. Oke, penulisannya ya kita mulai dari alkil atau cabang dulu, baru kemudian nama rantai induknya. Berarti di nomor 2 ada metil, kemudian ikatan rangkapnya itu berada di nomor 1. Ini ada sebanyak 5 kan ya, berarti pentena. Berarti 2 metil 1 pentena. Oke, sekarang kita mengerjakan contoh nomor 3 ya. Jadi silakan diperhatikan ya. Semoga dengan ini teman-teman makin mudah memahaminya. Nah, ingat ya, yang kita prioritaskan itu adalah ketika kita melakukan penomoran itu ikatan rangkapnya itu lebih condong ke sebelah mana. Ya, atau lebih condong di sisi mana. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita upayakan nomor ikatan rangkapnya itu nanti nomornya terkecil. Baru yang menjadi pertimbangan kedua adalah cabangnya, etil dan metil. Ya, berarti kalau kita lihat, ya, kita mengidentifikasi rantai induknya kan pasti ini kan ya. Rantai induk terpanjang. Ya, kalau mau uraikan juga mau ke atas boleh sih kalau mau berbelok karena sama juga C2. Di sini kan C1, C2. Ya kan ya? Oke. Setelah itu kita melakukan penomoran dari mana? Dari sebelah kanan. Kenapa? Karena ikatan rangkap duanya itu lebih condong ke sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, kita mengidentifikasi apa saja cabangnya. Pertama metil. Kemudian ada etil. Ya kan ya? Oke. Berarti kalau 6 itu namanya apa? Heksena, betul ya. Jadi namanya adalah heksena. Maka setelah kita tahu itu, maka kita mulai penomoran mulai dari etil. Lebih dulu etil kan ya, dari metil karena huruf E, lebih dulu E daripada M. Berarti nomor 4 etil. Kemudian 3 atau 2,3 ya. 2,3 dimetil. Ikatan rangkap berada di nomor berapa? Di nomor 2. Oke. Namanya apa? Heksena. Oke, jadi bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan pada sesi Google Meet ya.
Oke, setelah kita membahas alkena, nah sekarang kita membahas alkuna. Nah, sebetulnya teman-teman prinsipnya itu sama saja ya. Nah, rumus umumnya atau rumus strukturnya itu adalah CnH2n minus 2. CnH2n dikurang 2. Nah, berarti kalau misalnya C5, berarti hanya berapa? C5H berapa? H8, betul ya. Kalau misalnya C3, berarti C3H H4 ya, seperti itu. Oke, jadi ingat bahwa nanti selalu dikurang 2 ya, habis dikali 2n berarti dikurang 2 hasilnya. Oke, nah alkuna itu selalu berakhiran dengan apa? Dengan una. Kalau alkena berakhiran dengan ena kan, tapi kalau alkuna itu berakhiran dengan una. Berarti misalnya pentuna, butuna, ya, propuna, ya kalau ada. Kemudian heksuna, ya seperti itu. Nah kemudian alkuna juga identik dengan ikatan rangkap 3. Oke, gimana contohnya? Ya mari kita bahas. Nah contoh pertama itu ya perhatikan. Ya, prinsip penamaannya itu hampir sama dengan alkena. Ya, bedanya cuma di rangkapnya saja. Kalau alkena kan rangkap 2. Nah, kalau alkuna itu rangkapnya 3. Ya, perhatikan. Ya, jadi sesuaikan ya. Kalau misalnya rangkap 3 hanya berapa lagi? Kalau di sini kan udah 3 berarti hanya tinggal 1. Karena C kan mengikat 4. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita menentukan rantai terpanjang kan ya. Berarti di sini. Oke. Seterusnya kita menentukan cabangnya. Ini. Nah, penomorannya sama ya. Kita mengupayakan ikatan rangkap 3 ini lebih condong atau diupayakan nomornya kecil. Nah, jadi nanti untuk mengarah itu sebelah kanan, kiri atau di sini mana, rangkap 3 ini lebih condong kemana. Jadi kalau kita kasih penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi silakan perhatikan ya penamaannya. Berarti di sini kita mulai dengan cabang ya, 3 metil. Kita menuliskan satu apa? Kalau 5, 1 pentuna. 1 ini menandakan bahwa ikatan rangkapnya itu berada di atom C nomor 1. Oke, kita akan bahas contoh selanjutnya ya. Oke, silakan perhatikan contoh nomor 2. Nah, di sini kita juga menentukan langkah pertama, menentukan rantai terpanjang ini. Ya, saya memilih yang lurus saja ya. Nah, kemudian yang teman-teman perhatikan itu adalah penomorannya dimulai dari mana? Kan ini cabangnya kecondong ke sebelah kiri. Nah, upayakan yang menjadi prioritas utama itu adalah ikatan rangkapnya. Ingat tadi, ikatan rangkapnya itu upayakan di nomor terkecil ya. Ikatan rangkap 3 upayakan di nomor terkecil. Oke, nanti buat di catatanmu ya, ini biar mudah ingat. Berarti kalau kita melakukan penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti penomorannya dimulai dari sebelah kanan ya. Berarti sudah mudah, kita tinggal menentukan cabangnya saja kan ya. Nomornya berarti namanya adalah 3,4 karena 3 dan 4 ada metil. Dimetil karena 2 ya. Dimetil. Nah, rangkap 3-nya berada di nomor berapa? Di nomor 1. Ini ada 5 berarti apa? Pentuna. Oke, benar sekali. Oke. Coba teman-teman perhatikan nomor 3 ya, contoh nomor 3. Nah, ini rantai terpanjangnya ya, yang lurus ya. Yang lurus. Nah, ingat bahwa meskipun ini C2H5, ini nggak masuk rantai terpanjang karena di sini udah dikasih syarat gitu, isyarat bahwa ikatan rangkap 3-nya itu berada di nomor 1 ya nanti. Oke, berarti kita kasih penomoran 1, 2, 3, 4,
6. Oke. Nah, barulah kita memberikan nama, ya. Nama berarti 2 etil, ya. 2 etil. Apalagi cabangnya ada metil, ya, ada metil. Berarti 2,5 apa? Dimetil. Oke. Ikatan rangka tingganya berada di mana? Di 1, ya. 1 apa? Berarti kalau jumlah 6 namanya heksuna. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya, dan silakan juga catat dengan bahasa sendiri ya biar mudah paham.